Rajin tadi sekolahnya ya. Itu lagi sekolahnya. Nah, kan sama kan? Nah, kan sama. Modelnya sama, bentuknya sama. Ya. Kamunya tuh. Sepatu baru pun ada. Iya, waktu itu tak beli. Ada memang. Yang itu kan yang dibelikan di kampus. Iya. Ada ini foto pensil. Soalnya anak cewek deh. Ini aja kah ya? Ini ya. Ini mau dibawa dalam. Ya, Bella, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, adik-adik semua. Mohon maaf ya atas keterlambatan saya masuk di ruang Zoom. Kita eh, sedikit akan melanjutkan materi kita mengenai transmisi daya listrik ini. Sini kita masih berbicara mengenai substation atau eh, gardu induk. Kalau dalam bahasa Indonesianya itu gardu induk. Suaranya. Jadi ini sedikit mengulang komponen-komponen daripada gardu induk, yaitu ada bus. Jadi bus itu tempat tersambungnya eh, dari saluran transmisi yang akan nanti kalau yang substation atau gardu induk step up, berarti dari bus inilah akan masuk ke jaringan transmisi yang di tower. Tapi kalau yang step down dari jaringan transmisi akan masuk ke bus ini dan nanti akan masuk ke trafo daya dan nanti akan masuk ke dalam gardunya untuk dikirimkan atau distribusikan kepada feeder-feeder. Jadi dalam sebuah gardu induk itu, kemudian kalau kita lihat di sini ada, kalau Anda nanti mungkin pergi ke gardu induk atau melihat yang bagian-bagian seperti ini adalah isolator daripada tegangan tinggi. Jadi dia kan bus ini terhubung ke tiang-tiangnya. Tiang ini kan terhubung ke tanah. Jadi supaya dia tidak terhubung ke tanah, maka dia ditopangkan atau ditongkat dengan isolator atau dipisahkan dengan isolator ini. Kemudian di sini ada kabel-kabel, ya kabel biasa yang masuk ke panel. Sini mungkin ada panel ukurnya yang kita bisa melihat di sini nilai-nilai tegangan atau apa gitu kan. Kemudian sini yang mau masuk ke panel ini namanya busing atau basing. Ini biasanya di trafo juga ada basing-basing ini yang bentuknya seperti isolator tadi. Jadi kabel masuk ke dalam tempat ini. Kemudian ada circuit breaker. Nah, circuit breaker inilah pemutus yang memisahkan antara jaringan tegangan tinggi dengan si gardunya. Nah, jadi memutuskan jaringan tegangan tinggi dengan gardunya. Kemudian jadi ada beberapa hal yang mesti diperhatikan dalam operasional gardu induk. Yang pertama, ini power service quality area atau areal atau daerah pelayanan, kualitas pelayanan daya. Yang mana ini akan menjaga daya yang ditransmisikan tersebut dalam kondisi yang sesuai atau sesuai standar ataupun baik. Ada commercial quality, nah, artinya kita bisa memberikan daya ataupun listrik itu sesuai dengan standar yang dibutuhkan oleh pelanggan kita. Nah, makanya kita harus dapat memberikan parameter-parameter daripada
listrik, misalnya tegangannya harus 150 kV, kemudian juga frekuensinya harus 50 Hz, dan lain sebagainya yang menjaga kualitas daripada tenaga listrik yang kita kirimkan atau kita suplaikan. Kemudian ada continuity of supply, artinya adanya tidak adanya unplanned supply interruption atau tidak terencana interupsi daripada tenaga listrik atau pemutusan tenaga listrik secara tiba-tiba tanpa perencanaan karena gangguan misalnya atau lain sebagainya, itu harus dihindari. Inilah yang menjadi continuity of supply. Kemudian berupa frekuensi dan durasinya juga. Jadi kejadian-kejadian yang membuat sistem tenaga putus tanpa perencanaan, maka frekuensi atau keseringannya dan lamanya juga harus dibatasi atau dihindari. Kemudian juga plan supply interruption yang terencana juga harus dibuat sekecil mungkin. Ketika melakukan perawatan terhadap sistem tenaga, maka harus dilakukan sejarang mungkin. Nah, tidak terlalu sering. Kemudian juga durasinya juga tidak terlalu lama menyebabkan mati daripada suplai tenaga listrik atau mati lampu. Kemudian voltage quality atau kualitas tegangannya juga seperti saya katakan tadi, voltage dips atau swell. Voltage dips ini ada putusnya tegangan secara sementara, ngetrip kalau kita bilang. Kemudian rapid voltage change, perubahan tegangannya secara drastis, itu juga harus dihindari. Misalnya ini terjadi karena pemutusan salah satu cabang ataupun saluran transmisi daripada gardu induk tersebut sehingga mengakibatkan tegangannya akan naik secara tiba-tiba. Kemudian flicker juga adalah kenaikan tegangan secara tiba-tiba dalam jangka waktu yang singkat. Flicker. Kemudian ada harmonik. Harmonik ini adalah rusaknya gelombang tegangan sinusoidal daripada tenaga listrik menjadi tegangan yang tidak sinusoidal lagi. Bahkan bisa dia menjadi peta karena pengaruh daripada harmonik ini. Gelombang harmonik yang merusak daripada bentuk daripada frekuensi, bentuk daripada gelombang tenaga listrik atau gelombang sinusoidal daripada tenaga listrik. Kemudian imbalance ini adalah ketidakseimbangan antara RS dan T. Nah, jadi ini harus dihindari imbalance. Kemudian transmission system planning atau perencanaan sistem transmisi. Nah, ini sebagai contohnya ini. Misalnya ini ada sebuah generator yang ada lambang ini, ada lambang generator. Kemudian ada yang katakanlah satu generator ini contohnya 5600 megawatt. Kemudian di bawah ini ada yang 500 megawatt. Ini terhubung secara interkoneksi. Kemudian ini beban-bebannya yang tanda panah keluar ini ada bebannya di dekat atau satu bus dengan pembangkit sendiri ada beban 100 megawatt. Kemudian di sini di bus yang nomor 2 ada 300 megawatt. Kemudian bus nomor 4 ada 500 megawatt. Sehingga ini aliran-aliran dayanya daripada sistem tenaga ini. Nah, ini ada aliran daya 184 megawatt dari pembangkit bus 1 ke bus 4. Kemudian juga dari bus 1 ke bus 3 ada 83 megawatt mengalir. Kemudian ada juga daya yang disuplai dari luar sebesar 300 megawatt dari pembangkit yang 100 ini, yang 500 ini, 300 itu disuplai ke dalam sistem interkoneksi ini. Jadi ini ketika terjadi overloading of the line 1 to
2, transmission capacity of all line 300 megawatts. Jadi ada di sini 2 pembangkit, kemudian melayani sistem-sistem ataupun bus-bus yang lain. Bagi contoh misalnya ini ada pembangkit di Belawan, kemudian di sini ada pembangkit di Asahan, kemudian dia disatukan dalam satu kesatuan untuk melayani beban-beban yang ada 100 megawatt, 500 megawatt, mungkin katakanlah di Tanjung Morawa, kemudian di Binjai ada 300 megawatt, dan seterusnya banyak lagi cabang-cabangnya. Dalam sistem tenaga listrik, mungkin kalau di PLN Sumatera Utara sendiri sampai ribuan bus yang ada, yang terhubung satu sama lain. Kemudian ini different generator bidding behavior atau adanya generator yang berbeda. Ini kalau kita lihat di sini ada P600 megawatt, ini 500 megawatt. Kemudian 500 megawatt itu semuanya mengalir ke dalam sistem, 80 megawatt ke bus 1 dari bus 3, 320 megawatt mengalir ke bus 4. Jadi kalau dijumlahkan 320 tambah 80 itu adalah 400 megawatt ya. 100 megawatt lagi diambil oleh jaringan yang satu bus dengan pembangkit ini. Kemudian dari bus 1 ke bus 4 mengalir 120 megawatt. Kemudian juga dari bus 2 ke bus 4 mengalir 60 megawatt. Nah, ini semua sistem yang ini apa tuh? Secara bersamaan beroperasi. Jadi kalau ada salah satu tempat saja mengalami gangguan, itu akan mempengaruhi ke tempat-tempat yang lain. Katakanlah contohnya misalnya di Langkat terjadi short circuit, one pass ground foul, maka di bus-bus yang lain, bahkan ini katakanlah di Tanjung Morawa, kemudian di Belawan, satu lagi mungkin di Kabanjahe, ini akan semua merasakan ketika salah satu tempat ini terjadi gangguan. Nah, tapi keuntungannya dari sistem yang dengan perencanaan sistem transmisi yang interkoneksi seperti ini, apabila salah satu bus ini mengalami putus, tapi dia masih bisa disuplai dari tempat yang lain. Atau katakanlah pembangkit ini mati di A, maka pembangkit B ini akan serta-merta bisa melayani atau mensuplai daya kepada pembangkit tempat-tempat yang lain, bus-bus yang lain. Tapi mungkin sudah tentu pasti kapasitasnya akan diturunkan, tetapi dayanya masih ada yang bisa dipakai. Misalnya contohnya yang di sini terjadi pemadaman yang 600 megawatt ini mati, berarti kan tinggal 500 megawatt lagi. Sementara di bus 4 aja udah 500 megawatt dibutuhkannya. Nah, ini minimal dia pasti akan di sebagian besar dimatikan. Lampunya dimatikan karena apa? Karena terjadi defisit daya. Defisit daya dan akan dimatikan. Tinggal tapi ada beberapa persen yang akan dihidupkan, namanya nanti ada load shedding. Nah, mungkin di bagian beban-beban yang penting seperti rumah sakit, kemudian juga kantor pemerintah yang penting, maka dia akan tetap dihidupkan. Begitu juga dengan yang bus 2. Di bus 2 juga akan bisa tetap dihidupkan, tapi mungkin cuma 100 megawatt atau 50 megawatt. Tapi tetap ada yang masih bisa dihidupkan. Nah, jadi kemudian juga yang mati tadi, pembangkit yang down tadi juga masih bisa busnya ini menerima daya. Walaupun sudah dikurangi. Karena apa? Karena sistemnya adalah interkoneksi. Kemudian ini juga kita lihat yang kasus berikutnya ini sama juga seperti tadi ya analisisnya, bahwa aliran-aliran daya dari berbagai pembangkit itu bisa digunakan oleh bus-bus dari jarak yang sangat jauh sekalipun. Tapi yang menjadi masalah adalah terjadinya gangguan di satu tempat akan mengakibatkan atau dirasakan di tempat-tempat yang lain. Misalnya short circuit atau terjadi switching peralatan-peralatan besar di bus 2, maka bus lain juga akan merasakan. Terjadinya drop tegangan karena switching di bus 2 akan menyebabkan
bus-bus yang lain ini menjadi mengalami apa namanya fluktuasi. Dan itu sesuai dengan parameter-parameter daripada rangkaian ini berhubungan dengan rangkaian listrik sebenarnya. Nah, analisis daripada rangkaian listrik yang mana ketika terjadi eh, penurunan tegangan, maka kita bisa melihat tegangan di tempat lain untuk menyeimbangkan tegangan yang turun tersebut. Maka tadi sebelumnya kita sudah juga membicarakan resistansi, kemudian reaktansi daripada saluran-saluran itu akan mempengaruhi efek gangguan satu tempat ke tempat yang lainnya. Nah, ini juga contoh kasus ini kan misalnya new generator in node 2, berarti ada generator disambungkan ini sebesar 200 megawatt misalnya disambungkan ke generator ke bus 2. Jadi kita di sini bisa me, menginsert atau memasukkan eh, generator atau pembangkit-pembangkit tertentu ke dalam bus-bus mana yang diinginkan. Misalnya di sini ada pembangunan suatu pembangkit tenaga air, maka dia bisa dimasukkan kemari dan dia bisa menjadi tambahan energi untuk satu kesatuan yang besar, interkoneksi. Kalau di Sumatera juga sudah interkoneksi, salurannya sudah interkoneksi, yang mana sistem pengaturan bebannya itu berada di Provinsi Riau atau di Pekanbaru. Jadi seluruh Sumatera diatur dari sana. Mana yang harus dinaikkan, ini apanya, arusnya atau bebannya, mana yang diturunkan. Satu Sumatera dengan beberapa pembangkit, seperti misalnya termasuk pembangkit di Belaguan, di Asahan, kemudian di Sumatera Selatan, di Bukit Asam, dan lain sebagainya, banyak pembangkit, itu disatukan semua dalam sistem interkoneksi seperti ini. Sehingga kalaupun katakanlah misalnya kita terjadi pemadaman di salah satu pembangkit, di interkoneksi ini, maka masih bisa diambil dari pembangkit-pembangkit yang lain. Kemudian ada katanya ini transmission system planning uncertainties atau ketidakpastian dalam perencanaan pembangkit sistem tenaga, sistem transmisi. Yang pertama itu ada new power plant size and location. Jadi adanya pemasangan pembangkit baru dengan ukuran dan lokasi yang tertentu atau di mana lokasi dan ukurannya berapa. Kemudian load growth atau pertumbuhan beban. Ini diperlukan perhitungan atau peramalan terhadap beban, namanya nanti ada load forecasting. Load forecasting itu adalah peramalan terhadap beban yang berkembang terus. Jadi harus diramalkan, diperkirakan beban tersebut sampai seberapa besar. Yang ketiga, renewable energy system integration. Jadi adanya renewable energy atau energi baru terbarukan yang diintegrasikan atau diinsertkan ke dalam sistem. Yang keempat, future market transaction, transaksi pasar di masa yang akan datang. Jadi transaksi pasar diantaranya adalah mobil listrik. Mobil listrik ini transaksinya semakin banyak sehingga dia membutuhkan energi listrik, tidak lagi membutuhkan energi bahan bakar minyak fosil. Nah, tentunya ini akan meningkatkan penarikan daya atau penambahan beban pada sistem transmisi kita atau future market transaction. Kemudian five unknown generator dispatch. Jadi ketidakpastian atau tidak diketahui generator dispatch ini penyesuaian atau pencocokan generator. Misalnya dalam satu pembangkit, katakanlah dari banyak pembangkit tadi, ada salah satu generator yang penyesuaiannya terhadap pembangkit-pembangkit yang lain itu sulit. Nah, contohnya, misalnya generator tersebut tidak bisa sinkronisasi. Kemudian juga nanti dayanya tegangannya berfluktuasi. Yang mana dia akan sulit untuk diinterkoneksikan terhadap sistem yang besar tadi. Yang selanjutnya adalah electricity market price, harga
harga listrik ya, harga listrik yang terjadi di pasaran itu kadang menyebabkan ketidakpastian dalam perencanaan sistem transmisi tadi. Kemudian transmission system planning methodology, jadi metode perencanaan sistem transmisi berdasarkan biasanya gini contoh lain ya, skenario analysis. First, list of candidate project. Jadi ada mungkin project-project ataupun rancangan-rancangan mana kandidatnya yang diprioritaskan dari beberapa eh, kebutuhan-kebutuhan mana yang diprioritaskan. Kemudian two technical atau worst case analysis. Jadi analisis tekniknya, misalnya contohnya gardu induknya, berapa yang dibutuhkan, kemudian sistem trafonya yang berapa mega MVA gitu kan. Jadi itu semua harus menjadi skenario ketika kita ingin merancang metodologi untuk penambahan sistem transmisi. Kemudian review list of candidate project. Jadi list daripada rancangan-rancangan, rencana-rencana proyek tadi di review, mungkin dari segi kebutuhan, kemudian mana biayanya yang terlebih dahulu dipasang gitu karena fluktuasi daripada moneter misalnya seperti sekarang ini moneter kita dolar sampai 16.000 lebih, tentunya ada perangkat-perangkat yang diimport pasti akan ditunda dulu atau dibelakangkan. Kemudian prioritization, technical, economic. Nah, jadi ini semua merupakan hal yang harus diketahui dalam merancang sebuah sistem transmisi. Jadi di sini ada ini contoh di kiri ini skenario elaboration and validation. Kemudian di bawahnya ada project identification and valuation. Nilai identifikasi dan penilaian terhadap satu buah project. Nah, berdasarkan market studies, pembelajaran terhadap pasar atau penelitian terhadap pasar, katakanlah ya, meneliti pasar, apa yang terjadi, energi apa yang banyak dibutuhkan, misalnya kan, sehingga peralatan-peralatan apa yang harus dibeli, ditambahkan, kemudian network studies, studi terhadap jaringan itu sendiri. Studi terhadap jaringan ini diantaranya adalah apakah jaringan itu apa underground atau jaringan udara misalnya kan, mana yang dibutuhkan untuk suatu tempat. Mungkin ada kadang-kala suatu tempat yang membutuhkan jaringan underground. Kemudian mungkin ada lagi tempat yang mementingkan jaringan udara misalnya dan sebagainya. Kemudian transmission system planning kriteria, type of benefit, tipe dari keuntungannya adalah keuntungan ada dalam mereduksi atau mengurangi expected annual undelivered electricity cost. Jadi mengurangi apa undelivered electricity cost atau biaya listrik yang tidak tersalurkan atau tidak terkirimkan. Sudah capek-capek dibangkitkan tenaga listriknya, kemudian tidak terkirimkan atau tidak terjual. Nah, ini harus dikurangi. Ya, maksud saya bahwa sudah capek-capek membangkitkan tenaga listrik, artinya investasi pembangkit, kemudian juga peralatan-peralatan dalam penyaluran tenaga listrik sudah sangat besar, kemudian tidak dipergunakan dengan maksimal karena apa? Karena pelanggannya energi listriknya itu kurang. Contohnya ya. Walaupun sekarang ini malah terbalik ya, yang banyak itu adalah pelanggannya banyak tapi energi listrik yang kurang. Kemudian benefit due to annual loss reduction, jadi pengurangan rugi-rugi tahunan dalam tahunannya. Kemudian juga due to reduction of annual redispatching cost. Jadi redispatching cost ini maksudnya adalah biaya
penyesuaian ulang daripada contohnya pembangkit lah, pembangkit yang ada dispatch ini kan. Artinya pencocokan pembangkit dengan jaringan harus dikalibrasi ulang. Nah, itu harus mengurangi itu biaya itu. Kemudian benefit benefit due to annual congestion cost reduction. Tipe daripada pengeluaran yaitu investment cost, ya investasi. Investasi ini artinya gini, kita kalau beli suatu generator misalnya dengan harga 100 miliar, maka dalam berapa tahun generator tersebut tentunya akan mengalami penurunan fungsi. Maka dalam beberapa tahun tersebut, misalnya katakanlah 20 tahun, maka kita harus menginvestasikan biaya untuk membeli generator dengan biaya seperti mana kita membeli generator yang baru tadi. Misalnya kalau 100 miliar berarti 100 miliar harus disisihkan setiap bulan mungkin untuk menginvestasi terhadap generator yang akan semakin lama semakin tua atau semakin kurang fungsinya. Kemudian operation and maintenance cost, ya biaya maintenance atau perawatan dan pengoperasian. Biaya pengoperasian ini banyak ya, termasuk biaya karyawan, kemudian juga biaya pajak dan lain sebagainya. Kemudian maintenance cost, ya biaya maintenance. Maintenance juga banyak, ada maintenance peralatan, ada maintenance sumber daya manusia dan lain sebagainya. Ini contoh transmission system planning. Misalnya security of supply, kemudian renewable energy source integration, 45.300 km, kemudian integral energy market 18.200. Nah, ini dia kemudian investment cost breakdown. Contohnya di sini ada contohnya ya, pembiayaan dalam investasi pada sebuah pembangkit itu banyak kali segini sampai totalnya adalah 110 sampai 150 dalam miliar. Nah, ini contohnya transmission system planning. Enggak. Nah, ini dia ya contohnya. Europe interconnection system. Nah, ini contoh ya, contoh yang terjadi di Eropa. Interkoneksinya kalau kita lihat sini semua sudah bayangkanlah Eropa. Nah, Eropa itu banyak negara ya, banyak negara. Tengoklah di sini kan, kita lihat di sini ada Great Britain, Inggris misalnya kan, ada Finlandia, ada Norwegia, kemudian ada Nederland ya. Banyak nih negara diinterkoneksikan dengan sistem tenaga listrik. Jadi bayangkan ada 828 gigawatt generation pembangkitan daya. Kemudian ada 532 juta warga, 532,5 miliar ya. Kemudian ada 41 TSO daripada 34 negara apa TSO ini ya. Kemudian ada 305.000 kilometer transmisi. Jadi jaringan transmisi ada 305.000. Kemudian distribution system, jadi setelah transmisi baru masuk ke distribusi. Electric power distribution is the final stage in the delivery of electric power. Jadi bagian ujung daripada sistem penyaluran tenaga listrik adalah pada sistem distribusi. Karena sistem distribusi ini akan menyalurkan kepada pelanggannya, pada rumah-rumah, pabrik-pabrik dan lain sebagainya. Carrying electricity from the transmission system to individual consumer. Jadi mengirimkan
membawa listrik dari transmisi kepada konsumen. Itulah fungsi daripada distribusi. Jadi ada gardu induk tadi, gardu induk step down. Dari gardu induk step down ini nanti akan mengirim tenaga listrik melalui feeder-feeder kepada daerah-daerah tertentu atau ke rumah-rumah, pabrik-pabrik dan lain sebagainya. Kemudian recently electricity distribution got additional task to evacuate electricity generates from distributed source to the system. Jadi sekarang ini juga sudah mendapatkan tambahan untuk penyaluran tenaga listrik tersebut adalah dari renewable energy, contohnya dari photovoltaic atau angin yang supply atau dicantolkan kepada jaringan distribusi misalnya. Jadi dia juga harus membawa energi daripada energi baru terbarukan dari pemakai energi baru terbarukan seperti air, angin ataupun photovoltaic yang besar tentunya. Kalau yang skala-skala kecil tentunya tidak bisa dibawa atau dicantolkan, diinsert kepada jaringan distribusi. Sini ada generation, transmission, distribution, and end user atau energi sink. Jadi itulah mengenai pembahasan transmisi, termasuk di situ ada namanya gardu induk. Nanti kita akan bahas pada minggu yang akan datang itu mengenai reliability atau keandalan dan isu kualitas daya. Jadi di sini memang penting untuk mempelajari bagaimana isu kualitas daya dan juga keandalan sistem tenaga listrik kita. Oke. Ya, baiklah, itu saja yang perlu kita ini bahas pada kesempatan sore hari ini. Moga-moga apa yang saya sampaikan tadi ada yang bisa dipahami sehingga menjadi ilmu pengetahuan. Kalaupun tidak, ya harap membaca lebih banyak lagi dari literatur-literatur yang lain. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya sekali lagi selamat berpisah. Saya akhiri ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak. Selamat sore.